Halo Bunia dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yohana Linda Pakipalupi dengan NIM 191324003, kemudian saya Gabriela Sarah Huglota Barat dengan NIM 191324004, dan Yohanes Don Bosco Tikneon dengan NIM 191324038 akan mempresentasikan mengenai kapitalisme global dalam perekonomian Indonesia. Peta konsep atau apa yang akan kita bahas, yang pertama pengertian kapitalisme global, yang kedua sejarah munculnya kapitalisme di Indonesia, yang ketiga ciri-ciri kapitalisme global, yang keempat pengaruh kapitalisme dalam perekonomian Indonesia, yang kelima strategi menghadapi kapitalisme global dalam perekonomian Indonesia, yang keenam eksistensi sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia, dan yang ketujuh contoh kapitalisme global. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pengertian kapitalisme global. Kapitalisme global atau ekonomi pasar bebas merupakan suatu kondisi di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk melakukan atau memutuskan kebijakan perdagangan. Kapitalisme global juga merupakan penyempurnaan dari kapitalisme klasik yang dikritik oleh Karl Marx. Dalam kapitalisme klasik, memiliki ruang lingkup dan kekuasaan hanya pada suatu negara atau satu negara saja. Akan tetapi, pada kapitalisme global tidak memiliki sekat-sekat atau bisa dikatakan terbuka. Kemudian dalam kapitalisme global, pasar sudah tidak hanya menjual barang dan jasa, tetapi pasar juga sudah menjual mata uang atau valuta, pasar modal, dan saham. Yang kedua itu sejarah munculnya kapitalisme di Indonesia. Secara singkat, Robinson menyimpulkan perkembangan struktur sosial ekonomi India Belanda dalam 4 tahap. Pada tahap yang pertama, pada abad 17 dan 18, dalam masa kekuasaan FOC yang monopoli perdagangan hasil bumi melalui intensifikasi corak produksi yang sudah ada dalam masyarakat lokal. Yang kedua itu pada awal abad 19, negara kolonial bertindak sebagai pemegang kuasa produksi hasil bumi, terutama kopi dan tebu, menghentikan FOC yang bangkrut. Lalu yang ketiga, pada akhir abad 19 hingga tahun 1930 adalah masa depresi berat, di mana ekonomi dunia goncang sehingga menurunnya permintaan pasar atas hasil bumi yang menurun drastis, yang berakibat pada banyaknya pabrik pengolahan gula dan kopi di Hindia Belanda gulung tikar atau yang disebut dengan bangkrut. Lalu yang keempat, pemerintah kolonial akhirnya mengesahkan undang-undang krisis yang membatasi impor bahan manufaktur. Lalu yang berikut itu pada sejarah munculnya kapitalisme di Indonesia, ada juga program Benteng, di mana rahim lahirnya keluarga konglomerat. Yang pertama, program Benteng yang muncul di era kabinet Natsir merupakan salah satu strategi kebijakan untuk melindungi para pedagang pribumi dalam melakukan impor. Lalu yang kedua, menurut Robinson pada tahun 1986, program Benteng mengalami progres yang masih dalam memajukan pedagang importir pribumi. Tapi di sisi lain, ada biasa saran pemerintah menerima manfaat dari program tersebut. Baik, kita akan melanjutkan presentasi kita pada topik yang ketiga. Yang ketiga ini kita akan
membahas tentang ciri-ciri kapitalisme global. Kelompok kami memaparkan ada 6 ciri. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu kebebasan hak milik secara individual atau harta. Hak milik perseorangan menjadi hal yang penting dalam sistem ekonomi kapitalis. Mengapa hal tersebut penting? Itu dikarenakan dalam perekonomian ini tidak ada hak milik yang berfungsi sosial atau dapat digunakan secara bersama oleh masyarakat luas. Sehingga suatu negara yang menggunakan sistem kapitalis akan memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa mempedulikan posisi orang lain. Yang kedua, ada kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana pada ciri ini itu bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti mendirikan sebuah usaha dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam kapitalisme, negara dan pemerintah tidak dapat ikut campur dalam kegiatan ekonomi tersebut. Yang ketiga, ada kebebasan untuk bersaing atau berkompetensi. Selain bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi, pada sistem kapitalisme juga mendukung adanya persaingan atau kompetensi di antara pelaku usaha lainnya, di mana persaingan bebas itu memungkinkan perusahaannya itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya selama kegiatan usaha tersebut legal. Maka dari itu, persaingan dapat terjadi antar pelaku bisnis, di mana mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan produk yang berkualitas kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya, pembeli juga bersaing untuk memperoleh harga yang sebaik mungkin. Yang keempat itu sikap mementingkan diri sendiri. Berdasarkan teori Adam Smith, itu dipercayai bahwa kemakmuran hidup seseorang itu bergantung pada rasa cinta terhadap diri sendiri, di mana setiap orang itu mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnisnya dengan menggunakan metode-metode untuk mencari laba yang setinggi mungkin. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial itu dilakukan untuk kepentingan setiap individu di dalam perusahaan. Sehingga sikap mementingkan diri sendiri ini menjadi bagian dari salah satu ciri sistem ekonomi kapitalis. Terus ciri yang selanjutnya itu minimnya campur tangan pemerintah atau negara, di mana pemerintah itu memberi kebebasan kepada pemodal untuk mengembangkan suatu kegiatan usahanya. Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk membuat peraturan mengenai pembayaran pajak. Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu tahu perseorangan sangat berperan besar dibandingkan sebuah negara. Yang terakhir itu dapat mengubah stigma masyarakat bahwa barang impor itu lebih berkualitas. Lalu yang keempat, pengaruhnya kapitalisme dalam perekonomian di Indonesia. Dalam hal itu, terbagi atas dua ya teman-teman. Yang pertama, pengaruh positif dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Lalu yang kedua, persaingan bebas akan mewujudkan produksi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, harga tingkat wajar dan rasional dan mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai presentasi terbaik.
Lalu yang kedua itu pengaruh negatif terhadap kapitalisme dalam perekonomian Indonesia. Pengaruh negatif dibagi atas 3. Yang pertama, terjadi penumpukan harta. Lalu yang kedua, menimbulkan sifat individualisme yang berlebihan. Lalu yang ketiga, kurangnya sifat kerjasama antar sesama masyarakat. Yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas bagian yang kelima, yaitu strategi menghadapi kapitalisme global dalam perekonomian Indonesia. Baik, kurang lebih ada 6 strategi ya teman-teman. Yang pertama, memperbaiki kebijakan ekonomi untuk menghadapi gempuran pasar bebas. Pasar bebas identik dengan barang yang harganya murah, sehingga perlu adanya pengendalian harga supaya harga pasar produk domestik tidak jatuh. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha dalam mendapatkan kredit, terutama pada usaha mikro dan menengah dalam mendapatkan kredit usaha dengan bunga yang lunak. Adanya kemudian ini bisa membantu para UMKM untuk mengembangkan usahanya, diharapkan mampu menguasai pasar domestik. Kemudian yang ketiga, adanya seleksi yang ketat dalam pemeriksaan barang yang masuk pelabuhan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi barang selundupan, barang bekas, sampah, dan barang yang dilarang beredar di dalam negeri. Kemudian yang keempat, adanya standarisasi barang, sehingga barang yang masuk ke Indonesia berkualitas dan bukan barang yang tidak berkualitas atau kualitasnya rendah. Kemudian yang kelima, memberikan pendidikan kepada warga masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Dengan memberikan pendidikan kepada warga masyarakat, berguna untuk mendukung produksi dalam negeri. Selain itu, merupakan suatu dukungan bagi masyarakat Indonesia untuk usaha mikro. Kemudian, yang keenam adalah mengubah stigma masyarakat bahwa barang impor lebih kualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan berkampanye mencintai produk dalam negeri. Materi yang keenam itu, kelompok kami akan membahas terkait dengan eksistensi sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah negara itu menerapkan sistem kapitalisme, maka hal tersebut ditandai dengan indikator dari kapitalisme itu dilihat dari seberapa besar pihak-pihak yang menguasai sektor ekonomi. Jika sektor-sektor ekonomi itu lebih banyak dikuasai oleh swasta, maka negara tersebut cenderung ke kapitalisme. Namun, jika ekonominya itu lebih banyak dikendalikan oleh sebuah negara, maka sistem ekonominya bercorak sosialisme. Dengan menggunakan tolak ukur tersebut, kita dapat mengetahui sejauh mana cengkraman kapitalisme telah menjalar ke Indonesia. Lalu, jejak kapitalisme di Indonesia itu dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru, di mana pada saat Orde Baru itu, kebijakan itu lebih berpihak kepada Barat dan menjauhi ideologi sosialis. Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA atau penanaman modal asing, dan utang luar negeri mulai meningkat. Pada awal tahun 1970-an, atas kerjasama dengan Bank Dunia
Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Pembangunan Asia atau ADB dibentuk suatu konsorsium Intergovernment Group on Indonesia atau IGGY. Indonesia ini telah menggeser sistem ekonominya itu dari sosialisme lebih ke semi kapitalisme. Lalu pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, sistem ekonomi di Indonesia itu terus mengalami pergeseran ke arah liberalisme atau liberalis. Baik dari sektor keuangan, industri maupun sektor perdagangan menggunakan sistem liberalisasi. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumber daya alam maupun hutang luar negeri. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia itu diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia pada saat itu. Maka pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru ini akhirnya berakhir. Pasca krisis moneter memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian di Indonesia itu tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya, bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Yang ketujuh adalah contoh bentuk kebijakan global dalam perekonomian Indonesia. Contoh bentuk kebijakan global dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah contoh konkret bentuk kapitalisme adalah eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dilakukan oleh perusahaan Freeport yang berasal dari negara lain atau perjanjian dengan pemerintah pada masa Orde Baru. Sekian dan terima kasih.